Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB menekankan dalam fase penanganan darurat pemerintah daerah harus segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan masa transisi tanggap darurat menuju pemulihan secara paralel. Dalam fase ini pemerintah daerah harus segera membuat data terkait dampak kerusakan infrastruktur bangunan, baik rumah warga maupun segala sarana dan prasarana umum lainnya. BNPB akan memberikan dukungan penuh untuk perbaikan rumah warga yang rusak, sehingga pendataan harus segera dituntaskan. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur seperti jembatan yang rusak, BNPB meminta dukungan kepada TNI dan Polri untuk membangun jembatan darurat. Sebetulnya waktunya tidak dibakar. Di lapangan Bupati tadi ada infrastruktur yang rusak, dari kepala desa juga terkait dengan jalan-jalan yang longsor, ini terus dibersihkan. Kita datangkan alat-alat berat dari luar daerah Pekalongan, ada jembatan-jembatan yang putus, kita laksanakan jembatan darurat, ada beli dari pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun dari TNI, dari Kodam, ada Bapak Pangdam juga. Kemudian masuk di transisi ini mulai pendataan, mana yang harus segera, yang menjadi prioritas adalah rumah masyarakat yang rusak, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nah setelah itu masuk transisi, setelah transisi masuk rehabilitasi rekonstruksi. Tadi juga saya sudah menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan supaya dibuat segera rencana rehabilitasi rekonstruksi pas. Hari ketiga pencarian korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah kembali menemukan satu jenazah dari lokasi tanah longsor. Saat ditemukan posisi korban berada 200 meter dari rumah sekretaris desa Kasimpar yang menjadi tempat berlindung beberapa warga dari guyuran hujan yang disertai petir. Jumlah korban yang ditemukan meninggal dari bencana tanah longsor ini menjadi 22 orang. Upaya evakuasi masih dilanjutkan untuk mencari 4 orang lainnya yang dilaporkan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personel yang dibagi ke beberapa titik longsor. Sementara itu, tim K9 Polda Jawa Tengah menemukan jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun akibat tanah longsor di Kabupaten Pekalongan. Bayi yang bernama Abian ditemukan dalam keadaan tertutup selendang di bawah kasur yang tersangkut pohon bambu. Proses pencarian korban longsor dan banjir bandang ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Mereka berharap dapat menemukan korban lain yang mungkin masih tertimbun. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno memastikan tanggap darurat bencana longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berjalan dengan baik. Menurut Menko PMK, fokus pemerintah adalah pelayanan selama tanggap darurat di pengungsian. Sementara pasca bencana, pemerintah harus menyiapkan hunian sementara dan tetap. Ya, kami di Kemenko PMK salah satunya kan kita mengkoordinasi untuk urusan kebencanaan. Jadi sejak kejadian kemarin kami di Kemenko PMK bersama dengan BNPB sudah ke lapangan, ada deputi ke lapangan, terus kemudian ada staf sus juga, ada staf ahli, kita juga ke lapangan untuk menjamin bahwa tanggap darurat bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harapkan ini segera sejauh ini tanggap darurat berjalan dengan baik, tapi pasca itu kan masih banyak hal yang harus disiapkan ya. Seperti biasa kita harus memikirkan pelayanan selama tanggap darurat di pengungsian dan lain-lain, tapi setelah itu kita harus memikirkan hunian sementara, hunian tetap dan lain-lain. Itu sudah menjadi standar kami dan BNPB sudah bergerak sangat cepat di lapangan bersinergi dengan KL dan Pemda.